yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah itulah kita akhirnya bisa menikmati hidup di permukaan bumi ini dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang dan yang lainnya. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mustahil kita bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan nyaman, dengan tenang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang terbaik di permukaan bumi, contoh yang paling sempurna di permukaan bumi, sehingga ketika kita ingin mencari sesuatu kebaikan di permukaan bumi, jangan kemana-mana, cari dalam biografi dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kehidupan beliau itulah seluruh kesuksesan dunia dan seluruh kesuksesan akhirat. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Sadarlah bahwa manusia paling sukses di dunia dan di akhirat itu adalah Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada manusia paling sukses di dunia melebihi beliau, apatah lagi akhirat. Semua kita sepakat tak ada yang sukses di akhirat melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah syaitan masuk ke dalam hatimu dan berkata Rasul Anda Muhammad hanya sukses di akhirat, dunianya hancur berantakan. Ini adalah tipu daya syaitan yang paling hebat, di mana manusia mengira Nabi Muhammad SAW tidak pernah sukses di dunia, namun kesuksesannya hanyalah di akhirat. Wahai mata-mata yang tertutup, bahwa Nabi Anda adalah orang yang paling sukses di dunia, tak ada yang lebih sukses daripada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pandangan Anda tidak pernah menembus kesuksesan itu. Anda tidak tahu yang sukses dunia itu seperti apa, karena Anda mempunyai bayangan kesuksesan tersendiri, yang mana kesuksesan yang Anda bayangkan itu Rasul Anda tidak berada di sana, sehingga Anda tidak mengira bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang perlu diteladani dalam kesuksesan dunia. Sengaja kita tidak berbicara kesuksesan akhirat karena semua kita sepakat soal itu. Namun kesuksesan dunia, banyak orang mengira Nabi Muhammad tidak sukses di dunia. Wahai orang muslim, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun kecuali orang yang paling dia cintai. Dan orang yang paling ia cintai di permukaan bumi daripada manusia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kepada beliaulah Allah memberikan seluruh kebaikan, sehingga tak ada kebaikan apapun yang luput dari biografi Nabi Muhammad SAW di dunia, termasuk yang namanya sukses. Maka yang paling sukses adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, hanya saja Anda memandang kesuksesan dari sudut yang berbeda dengan sudut pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah untuk mengerti, belajarlah untuk faham, belajarlah menjadi orang-orang yang ulul albab, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang ulul absar, sehingga akhirnya Anda bisa melihat tak ada yang hebat, tak ada yang sukses, tak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sedang belajar, saya pun sedang mentadabburi, saya pun sedang mencoba untuk bertafakkur ke arah itu. Perlahan tapi pasti kita menemukan jawaban seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua, sehingga cara berpandang semakin tajam dan hafalan semakin tua. Itulah orang tua. Sementara anak kecil cara berpandangnya tidak tajam, namun hafalannya kuat. Oleh karena itu pendidikan yang terbaik adalah memberikan hafalan kepada anak kecil dan memberikan pemahaman kepada orang besar. Kalau ingin mendapatkan kesuksesan dunia, dapatkan dua hal penting. Pertama, hasilkan yang bermanfaat. Dua, jauhkan diri dari yang memberikan mudarat. Tanpa itu tak ada yang namanya berhasil. Tanpa itu tak ada yang namanya sukses.
Kita ulangin, poin pertama apa? Dapatkan, hasilkan, raih yang memberikan manfaat, dan tidak cukup di situ. Tidak berhenti sampai di sana. Poin yang kedua adalah apa? Jauhkan diri dari hal yang memberikan mudarat. Manakala kedua-duanya terwujud, ketika itulah Anda mendapatkan kesuksesan yang Anda inginkan. Ketika itulah Anda mendapatkan kebaikan yang Anda canangkan. Dan jangan hanya sampai kepada titik pertama. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita ingin untuk dapatkan daripada kebaikan. Karena kebaikan yang kita dapatkan, manakala dia datang seiring dengan mudarat pada dirinya, maka itu bukanlah kesuksesan. Anda sedang berbicara kepada orang-orang yang memang semakin tajam cara berpandangnya karena usia. Adapun anak-anak muda kelihatan bingung di depan Anda. Ustaz ngomong apa sebenarnya ini? Tapi insya Allah semakin tua kita semakin mengerti, kita memahami masalah ini. Kesuksesan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan daripada sebuah manfaat. Namun di manfaat itu kita harus terhindar dari mudarat yang ada padanya. Baru kemudian kita sukses mendapatkannya. Namun manakala yang kita inginkan itu, kita ingin dapatkan manfaatnya, kita berhenti sampai di situ. Ternyata seiring dengan apa yang kita inginkan itu, di dalamnya ada mudarat bersamaan dengannya. Dia datang manfaat itu memang, namun datang dengan membawa mudarat juga. Apakah ini namanya sukses? Jawabannya tidak, karena Anda tidak akan menikmati apa yang awalnya Anda ingin nikmati. Jangan jauh-jauh. Ingin punya harta banyak, karena inilah kesuksesan paling sukses menurut manusia di zaman kita sekarang ini. Di zaman serba duit, di zaman serba harta, di zaman serba fasilitas, di zaman serba itulah pokoknya. Bahwa manusia menilai kesuksesan adalah orang yang kekayaannya menumpuk, orang yang hartanya menumpuk, sehingga mereka mengejar kesuksesan dengan cara menumpuk harta. Mencari memilikinya, mencari memilikinya, mencari memilikinya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana cara dia mendapatkannya. Tutup mata dulu tentang halal dan haram. Namun akhirnya dia dapatkan harta yang melimpah ruah itu. Sampai dia kepada satu poin yang bernama dia mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Harta manfaat bukan? Manfaat. Dia sampai kepada apa yang dia inginkan, mendapatkan harta alias mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Tayyib, berhenti sampai di situ, Anda belum sukses. Sampai Anda memenuhi kriteria kedua, bahwa pada harta yang Anda miliki itu, dia tidak mendatangkan mudarat pada dirimu. Dia tidak membawa bersamanya mudarat dan petaka. Sehingga Anda mendapatkan harta yang manfaat itu tanpa mudarat bersamanya. Mulai nampak? Mulai nampak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jangan hanya cari harta hanya sampai kepada titik dapat manfaat, lupa membuat benteng pertahanan dari mudarat yang akan datang melalui harta.